Kelompok 4 itu membuat judul untuk buat aplikasi jasa laundry. Ya, jasa laundry. Rasanya kita sudah berkomunikasi ya? Diskusi ya waktu kamu mau ngerancangnya waktu itu ya. Soalnya Ibu masih ingat. Komentar saya yang pertama, daftar isi dibuat, jangan asal-asalan buatnya ya. Kemudian tiba-tiba sebelum bab 1 ada tabel. Nah, itu tabel apa? Kita itu narasi dulu, baru ini dia tabelnya kan gitu. Nah, ini tiba-tiba keluar tabel sebelum bab 1. Di mana-mana kalau kita muat tugas atau penulisan ilmiah, nggak ada tiba-tiba keluar tabel. Tabel itu munculnya di lampiran kalau mau buat tabelnya sendiri. Ya. Nah, ini masuk di mana ini? Kurasa masuk di proses bisnis ya? Ya enggak? Yang tabel yang kamu tampilkan ini. Masuk di proses bisnis enggak? Yang ada di bab 1. Jangan takut. Wajahnya itu wajah ketakutan mereka ini. Santai. Nah ya, masuk ke yang tabel tadi di bab 1 bahwa itu adalah cerita dari prosedur jasa laundry yang ada saat ini ya kan? Nah, masuk ke di bab 1 sebagai proses bisnis. Nggak usahlah kamu cerita ke kebutuhan bisnis laundry di zaman kini, kehidupan yang sibuk, perubahan gaya hidup. Ini apa ini? Tiba-tiba muncul di situ terakhir kesimpulan di proses bisnis. Ketahuan nih copy paste-nya. Ya kan? Ketahuan nih copy paste-nya. Kalau kita masuk ke plagiat checker ini berapa persen ini terplagiat dari tulisan lain. Kalau buat skripsi tidak boleh nak, plagiatnya lebih dari 20%. 20% sekarang. Harus tulisan dewek. Mak mana Bu kalau kita ngutip di parafrase. Apa itu parafrase? Tidak mengubah makna tapi artinya sama dengan tulisan kita sendiri. Tidak bisa melok ujian kompre, ujian proposal kalau lebih dari 20%. Paling yang sama tuh apa? Kita mengutip menurut Nyima Sophia. Nah, Nyima Sophianya mungkin parafrase karena tidak mungkin kita ngubah nama wong. Nah, itu. Tapi tulisan pengertiannya, konsepnya itu tulisan kita sendiri tapi maknanya tidak kita ubah. Itu namanya parafrase. Kan belajar bahasa Indonesia kan? Sudah belajar belum bahasa Indonesia di semester sampai dengan semester 4 ini? Ada mata kuliah bahasa Indonesia enggak? Semester berapa? Ah, itu semester 1 kok belum? Oke ya, itu ya. Identifikasi masalahnya, salah pencatatan ya, kesulitan dalam informasi. Jangan copy paste. Cari tahu problemnya berdasarkan observasi pada saat kamu melakukan wawancara, pengamatan ke objeknya masing-masing. Ini Ibu tidak begitu ketat ngontrol kamu datang ke objek atau tidak. Oke, semester depan kalau Ibu ngajar software engineering, rekayasa perangkat lunak harus ada bukti-buktinya. Ya, nak aku minta nih A dengan B ini ngajar lagi. Biar nyambung kayak gitu mata kuliahnya. Oke, kamu gampang buat skripsi. Ya? Oke, kegunaan, kemampuan. Oke lah ya. Kita masuk langsung ke bab 2. Bab 2 itu kenapa kebutuhan non fungsionalnya itu jadi cuman ada 2 parameter. Kan contoh Ibu banyak tuh. Ya kan? Tambahkan ya. Lingkungan operasinya juga kalau kurang tambahkan. Yang berikutnya adalah use case diagram. Nah, use case diagram itu sesuaikan dengan rancangan yang kamu pakai. Ya, rancangan yang akan kamu rancang. Ada berapa aktor kira-kira? Kalau dia online, taruhlah dia online. Ada berapa aktor? Saya rasa nggak usah online laundry ini ya. Kaget uang dari Papua, nak ngelondri mak mana? Kalau dia online. Ya?
Daftar online ya. Jadi dia offline saja. Nah, siapa yang make programnya di laundry ini, di Mama Laundry ini? Taruhlah admin, siapa lagi? Kurasa pemiliknya cukup. Nah, dua itu baik. Ya, jadi aktornya hanya admin dengan pemilik laundry. Customer tidak pakai aplikasinya. Yang memasukkan data customer siapa atau konsumen siapa? Admin. Ya kan? Admin aja, ya. Nah, di kelas ini kemarin ada enggak yang laundry? Oh, berarti kelas sebelah. Mana list harga laundry mana? Sekilo sekian, kalau jaket sekian, kalau spray sekian, kalau karpet sekian, mana listnya? Nah, masuk ke di proses bisnis karena itu penting. Penting untuk apa? Untuk ngerancang. Ya, diubah nanti setting ininya. DFD kemarin kita juga sudah diskusi, tapi diagram konteksnya belum ada. Enggak apa-apa, benar. Ada user, konsumen, data store-nya ya. Biaya, transaksi, dan kurir boleh. Tetapi tambahkan diagram konteks sama DFD level. Diagram konteks sama dengan DFD level 0. Ini DFD level 1, DFD level 2. Ya, tambahkan. IRD-nya mengikuti, entitasnya mengikuti data store dari DFD. Nah, jadi kalau di DFD-nya data store-nya ada 5, IRD-nya entitasnya juga harus ada minimal harus ada 5. Kecuali kalau nanti ada tabel bentukan, bisa saja jumlah tabelnya nambah untuk desain tabel. Ya, kalau relasinya kardinalitasnya adalah many to many. Ini enggak, kardinalitasnya juga enggak ada di IRD. Kardinalitasnya enggak ada di IRD. Ya, nanti di software engineering saya akan ngajar ke kamu untuk ngerancang pakai object oriented mulai dari use case diagram sampai nanti ke class diagram. Ya, desain interface-nya juga belum detail. Baru login dengan dashboard dengan paket. Nah, ada ini programnya. Oh, baru desain aja. Oke, kalau kalau enggak nyampe ke coding, desainnya harus lengkapi ya, walaupun belum ada codingnya ya. Oke. Daftar pustakanya juga diisi. Kamu kan banyak copy paste kan? Dari yang lain ya. Oke, itu saja.